Kang Ujang dan Mas Saiful, izinkan saya membaca ini informasi terbaru ya. Saya bacakan, menurut Sekjen PBNU Gus Ipul, banyak pencopotan yang dilakukan karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Kiai Marzuki. Salah satunya adalah Muscap PCNU Jombang yang prosesnya sampai ke pengadilan. Itu salah satu alasan yang disampaikan oleh Gus Ipul saat ditanya wartawan, apa alasan pencopotan dari Ketua PWNU Jatim. Tanggapan Mas Saiful seperti apa? Saya tidak tahu persis ya, saya tidak ingin terlibat di urusan ini. Tapi setahu saya Muscap PCNU di Jombang itu sudah lama. Betul. Itu sudah selesai setahun yang lalu dan menurut saya kalau itu dijadikan sebagai faktor kenapa nggak dari dulu. Tapi ini dilakukan menjelang hajatan politik nasional gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya ya praduga dari Kang Ujang itu betul, sebenarnya kan kalau mau jujur disandingkan dengan elit di Jakarta ya, kita tahu persis bagaimana sikap beberapa banom NU yang sebenarnya tidak boleh mengambil pilihan untuk mendukung, kita tahu dan tidak ada tindakan apa-apa, misalnya begitu. Jadi sekali lagi ini kritik kita sebagai warga NU, termasuk sebagai aktivis NU. Jadi ada semacam perlakuan yang tidak adil, yang perlakuan yang tidak fair terhadap keberadaan Kiai Marzuki. Tapi sekali lagi kebesaran Kiai Marzuki dengan pengabdian beliau selama ini, karena 2 periode beliau menjadi ketua PWNU, sekali lagi tidak tercederai dengan beliau hari ini diputuskan untuk berhentikan. Malah saya kira saya membayangkan akan terjadi solidaritas yang makin masif di Jawa Timur dan sekali lagi ini akan merugikan PBNU semakin menjaga jarak dari aspirasi dan kelompok kekuatan yang sesungguhnya di dalam tubuh NU sendiri. Di tubuh NU sendiri. Baik, kita untuk melengkapi diskusi ini, Mas Saiful dan juga Kang Ujang, kita akan dengarkan statement dari Gus Imin yang mengatakan bahwa pendukungnya tidak hanya kiai struktural, tapi juga kultural. Selengkapnya berikut ini. Kiai Sufyan dari dulu mendidik kami, membesarkan kami, mendoakan kami, dilanjutkan oleh Kiai Khalil As'ad, putra pendiri Nahdlatul Ulama. Insya Allah NU Jawa Timur solid beserta kiai-kiai kultural yang tentu akan membawa masyarakat untuk bersama-sama memenangkan Amin 2024. Terutama insya Allah di Pantura semua akan tunduk pada Kiai Khalil As'ad. Baik, saya minta tanggapan dari Kang Ujang mendengar tadi statement dari Gus Imin bahwa ini dukungan kiainya bukan hanya struktural tapi juga kultural. Tadi juga tepat disebutkan oleh Mas Saiful bahwa bukan memecah malah akan semakin solid. Hitung-hitungan kalkulasinya dari Kang Ujang sendiri, dampaknya terhadap konsolidasi pasangan Amin di Jawa Timur akan seperti apa? Termasuk juga ada statement bahwa yang merugi adalah PBNU. Iya, ini tentu akan menguatkan ya solidaritas di internal NU Jawa Timur yang dianggap ya, mohon maaf ini tanda petik gitu ya, Pak Kiai Marzuki, ini bahasa saya ya, tentu subjektif, mohon maaf itu. Tanda petik ya merasa, kalau bahasa saya didolimi ya, karena pemecatan tanpa alasan lah kira-kira begitu. Nah ini kan akan membangun sebuah soliditas dan solidaritas yang tinggi di kalangan NU kiai-kiai kultural gitu di bawah begitu. Dan kita tahu bahwa kiai NU kultural itu kekuatannya sangat besar. Dan dalam konteks itu kan kiai itu sangat dipegang gitu tindakan dan ucapannya oleh umatnya, oleh santrinya, oleh pengikutnya. Jadi ya tentu tadi apa yang disampaikan oleh Cak Imin betul bahwa NU sendiri yang rugi. Karena kita tahu ya bagaimanapun Gus Yahya mengatakan PBNU di tengah netral, tapi faktanya kan enggak. Faktanya juga dukung-mendukung gitu. Ini yang membuat tadi katakanlah pasangan Amin dirugikan dalam konteks tadi pertarungan katakanlah ya Pilpres di Jawa Timur. Tetapi saya meyakini ya sesuatu yang tidak terbuka, sesuatu yang katakanlah tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ada alasannya memecat Pak Kiai Marzuki ya yang kita hormati sama-sama.
tentu ini tadi menjadikan kekuatan tersendiri, akan membangun soliditas dan solidaritas yang besar di Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa NU itu kekuatannya sangat besar. Kalau NU batuk itu semua takut gitu. Dan kita tahu juga bahwa NU itu kekuatan besarnya di Jawa Timur. Dan saya tahu persis bahwa PKB sangat besar di situ dan punya investasi besar PKB dan Cak Imin di Jawa Timur termasuk dengan NU-nya. Jadi kalau hari ini misalkan ada pihak luar yang ingin memecah belah NU dengan PKB di Jawa Timur, ya mungkin salah satunya dengan cara memecat Pak Kiai Marzuki itu begitu. Saya tidak tahu, tetapi ya analisa saya mengarah ke sana. Tetapi apapun itu, saya meyakini bahwa Kiai NU adalah orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang bijaksana gitu ya. Mereka adalah tokoh yang kalibernya juga negarawan. Tentu ketika dipecat, ketika diganti gitu dengan tanpa alasan di SK tersebut, pastilah mereka atau beliau-beliau itu akan melakukan tindakan-tindakan atau jiwa-jiwa kenegarawanan itu. Tentu saya melihat bahwa ini pengalaman besar bagi PBNU untuk tidak melakukan manuver-manuver yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi begitu. Karena inilah titik awal kehancuran organisasi jika tidak dilakukan sesuai dengan mekanismenya begitu. Baik, Mas Saiful, terakhir bahwa kemudian dilihat mungkin kurang tepat sikap yang diambil untuk memecat Kiai Marzuki. Lalu Anda mengatakan justru ke depannya akan semakin solid. Dari PKB sendiri, apa langkah yang akan dilakukan terhadap semua pihak supaya kemudian semakin menunjukkan kesolidan itu terjadi terutama di Jawa Timur? Ya secara otomatis Mbak Afi, Kiai Marzuki ini kerjanya mungkin dalam 24 jam beliau mengisi pengajian di akar rumput itu bisa sampai 10 tempat dalam waktu 1 hari gitu. Beliau ngomong betul terhadap umat Nahdliyin di bawah. Beliau diundang dimanapun beliau hadir gitu. Nah, sosok yang semacam ini yang profil sesungguhnya NU gitu. Dan kekompakan solidaritas itu pasti menurut saya pasti akan terjadi dan mereka akan secara terbuka menyatakan kira-kira bisa menyampaikan kami kecewa terhadap kebijakan PBNU di mana Kiai Marzuki tidak punya kepentingan apa-apa beliau. Menurut Anda PBNU akan meralat pemecatan dari Kiai Marzuki, Mas Saiful? Saya tidak ingin bangun asumsi tapi kelihatannya nggak mungkin ya. Karena sudah diputuskan gitu, apapun yang terjadi sudah keluar akan berjalan. Betul, dan kalau sudah mekanisme organisasi jalan biasanya agak rumit untuk dicabut kembali. Tapi sekali lagi kita prihatin tradisi tawazun di NU hilang dengan model pemberhentian kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar ini. Baik, kita lihat seperti apa nanti masyarakat, terutama kalangan Nahdliyin bersikap atas pemecatan ini. Terima kasih Mas Saiful Huda, Kang Ujang untuk diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.